Ya pemirsa, untuk mengetahui secara jelas perihal status pernikahan pasangan Rizky Febian dan Mahlini, kami sudah terhubung dengan Ustazah Dewi Ani, Komisi Dakwah MUI Pusat. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Assalamualaikum. Ya, Ibu Ustazah, ini terkait pernikahan Rizky Febian dan Mahlini, apa yang membuat pernikahan mereka ini tidak sah, Ustazah? Iya, Mbak. Ini pasti hukum ini sangat kontroversial, gitu kan. Saya akan bedakan pernikahan secara agama dan secara negara. Walaupun sahnya nikah itu, gitu kan ya, dua-duanya harus dikerjakan. Namun kita tahu semuanya bahwa dalam hal kasus Mahlini dengan Febian ini, tidak sahnya kata negara ini ya, karena hakimnya adalah bukan yang ditunjuk oleh KUA. Karena kita tahu bahwa sungguhnya wali hakim itu adalah hak dan kewenangannya, gitu kan ya, oleh negara, yang dalam hal ini KUA, kepala KUA, sebagai representasi dari pemerintah memberikan kewenangan kepada seseorang atau pejabat atau oleh KUA setempat kecamatan tersebut. Apabila beliau berhalangan, maka kepala KUA kecamatan itu bisa memberikan kepada KUA yang berdekatan dengan tempat Febian nikah atau kepada kantor urusan agama atau kantor agama di tempat itu. Itulah yang dianggap nggak sah oleh negara, karena walinya yang tidak tunjuk oleh negara atau oleh KUA. Itu Mbak. Oke, baik. Jadi artinya kalau secara negara tidak sah, tapi kalau secara agama ini seperti apa? Apakah bisa dikatakan kan sudah terjadi juga Bu Ustazah? Makanya gini, kalau kita ngomong tidak sah pernikahan anak kita berdua itu, saya kok rasanya kami rasanya kurang nyaman kalau kita bilang tidak sah, nanti perzinaan yang terjadi pada keduanya itu. Gitu kan. Jadi yang paling nyaman adalah, bahkan kemarin kan dari KUA setempat, dari Pengadilan Agama setempat mengatakan sah secara agama, gitu kan. Dikarenakan kalau beliau mengatakan bahwa sahnya karena mereka tidak mengetahui akan hukum itu. Pemirsa yang saya muliakan dan Mbak yang saya hormati, apabila seseorang tidak mengetahui hukum itu, kalau dia mengerjakan yang dilarang itu sah, selama dia belum mengetahui. Sampai dia mengetahui ini, gitu kan, dia wajib menikah ulang memang, tapi yang sebelumnya sah karena hukumnya ketidaktahuan tersebut. Begitu. Ini yang paling pas Mbak. Jadi sah karena, iya gimana Mbak? Oke. Iya, bisa dilanjutkan Ibu, silakan. Ya baik, pemirsa yang saya muliakan dan Mbak yang saya hormati, kemarin kan kita sudah dengar ya bahwa sah nikahnya mereka berdua itu karena semua pihak saat itu tidak mengetahui. Bahkan ustadznya, mungkin juga Rizky Febian, mungkin pihak Mbak Mahlini, mungkin juga ayahnya Mas Febi, tidak mengetahui hukum ini, bahwa pernikahan tidak sah kalau tidak dilakukan dengan pencatatan pernikahan di KUA. Kalau tidak ada pencatatan, KUA setempat pun, gitu kan, wajib menunjuk walinya itu, yang menunjuk adalah pihak KUA, baru sah menurut agama dan menurut undang-undang negara. Karena sesungguhnya ada halangan dari keduanya itu. Apa halangannya? Halangannya karena orang tua dari Mbak Mahlini kan tahu bahwa beliau non muslim, gitu kan. Maka dalam hal ini negara hadir untuk menikahkan mereka berdua. Dalam hal ini adalah wali hakim. Wali hakim itu adalah KUA, kepala KUA setempat, atau beliau yang menunjuk kepada yang berhak yang dia tunjuk. Nah masalahnya ustadz ini kan tidak tunjuk oleh KUA setempat. Nah inilah yang dianggap tidak sah oleh KUA tersebut atau oleh Pengadilan Agama. Nah kalau ngomongin tidak sah, kembali lagi, kalau tidak ngomong tidak sah,
Masya Allah, nanti mereka berdua gimana selama ini hubungannya gitu kan. Yang pas itu gini, sah pernikahannya karena mereka tidak tahu akan hukum itu. Kita ngambil istimbat hukum apabila kita mengerjakan hal yang tidak tahu, kalau toh dilarang oleh agama, hukumnya halal selama kita tidak tahu. Nah, begitu kita sudah tahu, sekarang ini PA mengatakan bahwa wajib nikah ulang, ayo anakku berdua sudah segera nikah ulang agar memang sah di mata agama dan di mata negara. Begitu, Mbak. Iya, Mbak Ustazah, ini jika kita gali begitu ya, salah satu alasannya ini kan masalah wali hakim dan lain sebagainya, dan kondisi saat ini mereka bisa dibilang harus menikah ulang. Apakah ada cara lain ataupun solusi lain yang bisa dilakukan oleh pasangan Rizky Febian dan juga Mahlini ini, Bu Ustazah? Tidak ada cara lain, Mbak. Memang cara itu yang paling sohe, yang paling dobit, yang paling benar gitu kan. Jadi memang fatwa MUI pun isbat nikah nomor 10 tahun 2008 tentang nikah siri gitu kan ya, atau isbat nikah itu adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke PA agar pernikahan dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum. Tapi jangan lupa, isbat nikah itu dilakukan oleh PA Pengadilan Agama dengan syarat nggak ada halangan oleh pemohon dan termohon. Dalam hal ananda berdua ini ada halangannya yang dianggap bahwa walinya yang kemarin menikahkan tidak sah di mata negara, di mata negara. Baik, Mbak. Baik. Ustazah Dewi, ini pada saat pernikahan Rizky Febian dan Mahlini kan ada juga pihak KUA begitu yang memimpin jalannya akad nikah. Apakah memang pihak KUA tersebut tidak kemudian mengetahui ini sah atau tidaknya pernikahannya? Maaf Mbak, saya malah tanya ke Mbak balik sekarang. Apakah ada KUA saat itu? Kenapa Bu? Tidak terdengar suaranya? Apakah saat itu benar-benar perkataan Mbak tadi ada KUA saat itu datang? Karena memang kami mendapatkan informasi, mungkin bisa dikonfirmasi juga oleh Ustazah Dewi, apakah memang ada pihak KUA yang menyaksikan? Kalau begini ceritanya Mbak ya, ceritanya ini dia mengisbatkan nikahnya, berarti tidak ada pihak KUA yang datang Mbak. Saat itu hanya Ustadz saja. Ustadz itu saja yang datang berarti. Kalau ada pihak KUA, saya meyakini bahwa pihak KUA tidak akan menjerumuskan anak-anak kita berdua dalam konflik seperti ini dong. Oke, baik. Jadi memang Bu Ustazah ini tidak ada pihak KUA ya begitu ya? Informasi yang Bu Ustazah ketahui. Kalau tidak ada pihak, oh sorry Mbak, saya tidak berkonfirmasi sih. Cuma begini, kalau ada pihak KUA, pasti dia akan melerai atau menengahi masalah ini. Kenapa dia pakai siri segala, nggak langsung KUA? Kalau ada KUA ya, saat itu ya. Terus yang kedua, isbat nikah itu Mbak, kan untuk hukum kan. Saya nanya lagi sekarang sama pihak teman wartawan. Berarti kalau isbat nikah mereka berdua belum punya buku nikah dong Mbak. Nah tapi kok maaf saya malah nanya lagi Mbak teman media nih. Lah kok Febian foto pakai buku nikah ya? Artinya Ibu yang salah ini petugas yang menikahkan dong Bu ya Bu. Karena orang yang menikahkan mereka yang berada di lokasi itu seharusnya sudah mengetahui terlebih dahulu apa saja syarat-syarat terkait dengan syarat nikah dan selain sebagainya Ibu. Ini gimana Ibu? Ya gini Mbak, nikah siri yang diisbatkan itu diantaranya pokoknya gini, semua rukun nikah terpenuhi termasuk wali nikah gitu kan ya. Itu masalahnya kan wali nikah. Berarti maaf nih, ustadz yang nikahin Mahlini itu mungkin saja
kesleo atau kurang mengetahui hukum ini, bahwa dirinya adalah bukan wali hakim. Yang wali hakim itu yang ditunjuk oleh negara dong harusnya. Kalau wali hakim, maaf ya Mbak, wali hakim semua ustadz bisa dong, bisa aja. Secara agama sih sah-sah aja Mbak, gitu loh. Baik. Ustazah, kalau itu yang terjadi gini, seperti yang dikatakan Ustazah, terus gimana nih Ustazah? Ya. Makanya gini, saya ulang Mbak, saya ulang ya. Nikah siri ini secara agama itu sah, gitu kan ya, sah. Selama syarat nikahnya itu, syarat rukunnya terpenuhi, termasuk saksi, wali. Nah, ini wali hakim ini kan mahal ini orang lain karena kedua orang tuanya bukan muslim gitu. Pertanyaan saya lagi sekarang, lah ustadz itu yang nyuruh siapa gitu kan ya. Nah, kata negara begini, jangan main suruh-suruh aja ustadz itu, karena apa? Negara hadir dalam ini kan negara yang direpresentasikan oleh Kementerian Agama. Menteri Agama langsung nunjuk kepada siapa? KUA wilayah setempat gitu kan, untuk yang dia menjadi wali hakim saat itu. Maaf Mbak, kalau ada KUA udah beres lah Mbak, nggak bakal terjadi kayak begini, nggak bakal terjadi nikah siri. Ini anak berdua ini nikah siri kalau saya rasa. Kalau nikah jadi siri dia ya, nggak dapat buku nikah dong. Makanya dia sekarang isbat nikah itu dalam hal dia kepingin punya buku nikah gitu, dan punya ketetapan hukum di mata negara gitu Mbak. Makanya pendapat yang paling bijaksana adalah kita anggap saja dia, kami anggap gitu loh, sah hukumnya nikahnya mereka, tapi solusinya dia wajib nikah ulang. Sahnya itu karena ketidaktahuan mereka semuanya, itu aja Mbak. Baik, Ibu, berarti kalau misalnya buku punya begitu, seperti yang tadi Ibu katakan, ini yang salah yang menikahkan begitu ya Bu ya? Iya, saya tidak tahu, maaf nih, buku itu saat itu dia boleh pinjem sama teman-temannya atau editan. Yang tahu wartawan lah yang kayak gini ini kan ya, gitu. Pokoknya kalau ada KUA Mbak, nggak akan terjadi dia akan minta nikah, isbat nikah segala. Nah, buku nikah dapat dari mana tuh bocah anak-anak kami berdua itu? Baik. Ibu, artinya satu-satunya solusi yang harus dilakukan adalah nikah ulang berarti Bu? Iya, betul Mbak. Nikah ulang ke KUA, ke KUA lagi. Jadi sudah nggak perlu isbat nikah kalau begini. Nikah ulang. Dengan catatan, jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa nikah yang lalu nggak sah, jangan gitu. Baik, gitu. Oke, baik. Terima kasih Ustazah Dewi atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga sehat selalu Ustazah Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.